di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Jangan dianggap garis-garis di dalam tubuh itu terjadi secara kebetulan. Garis itu adalah batas wilayah antara organ tubuh yang satu dan organ tubuh yang lainnya. Ya, wilayah kepala, rambut, di sini garisnya disebutnya Daud. Ini Sulaiman, ini Yusuf, ini Khidir, ini Ismail, ini Musa, ini Ibrahim, ini Adam, ini Isa, ini Yunus, ini Lut. Lihat, Al-Quran adalah petunjuk, bukan dongeng. Kisah-kisah Nabi yang barusan disebutkan yang ada di Al-Quran, kisahnya sama persis dengan kita yang saat ini mengalami penyakit di wilayah itu. Contoh, penyakit terjadi pada perut, yaitu penyakit misal batu ginjal, batu empedu, usus buntu, radang usus, asam lambung, dan lain sebagainya. Apapun penyakit yang ada di perut. Ingat, tadi perut ini wilayahnya Nabi apa namanya? Daud, Sulaiman, Yusuf, Khidir, Ismail, Musa, Ibrahim, Adam, Isa, Yunus, Lut. Perut disebutnya wilayah Nabi apa? Yunus. Betul. Lihat, kisah Nabi Yunus yang ada di Al-Quran. Saya tanya, kisah Nabi Yunus yang ada di Al-Quran itu dongeng atau petunjuk? Saya tanya teman-teman, kisah Nabi Yunus yang ada di Al-Quran itu dongeng apa petunjuk? Petunjuk kan? Berarti apa? Ada hikmah untuk diri kita. Karena itu petunjuk. Berarti ada hikmah untuk diri kita. Jika kita melihatnya dengan masalah kehidupan, maka petunjuk tentang kehidupan. Jika kita melihatnya tentang kesehatan, maka petunjuk untuk kesehatan. Tinggal sudut pandang kita melihatnya dari kacamata yang mana. Karena di room ini kita membahas tentang kesehatan, maka lihatlah petunjuk tentang kesehatan. Lihat, petunjuk tentang kesehatan. Lihat, segala penyakit yang ada di perut, apapun penyakitnya, kisahnya sama persis dengan kisah Nabi Yunus yang ada di Al-Quran. Sama persis. Baik batu ginjal, batu empedu, usus buntu, radang usus, asam lambung, dan lain sebagainya. Apapun penyakit yang ada di perut, apapun diagnosa dari dokter, apapun penyakitnya, kisahnya sama persis dengan kisah Nabi Yunus yang ada di Al-Quran. Lihat, apa kisah Nabi Yunus? Berada dalam perut ikan. Ini bukan cocok logi, ini petunjuk jika kita melihatnya dengan kacamata iman. Ambil hikmahnya. Lihat apa yang menyebabkan Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Disebutkan dalam Al-Quran berawal dari dirinya yang memiliki apa? Putus asa dalam dakwahnya. Dakwahnya sekian lama, pengikutnya hanya sedikit. Sekarang saya tanya teman-teman yang terkena penyakit di perut, apapun penyakit Anda, batu ginjal, batu empedu, usus buntu, radang usus maupun asam lambung, jujur teman-teman. Awal kali terjadinya penyakit maupun saat ini, jujur, lagi putus asa nggak hidupnya? Putus asanya Nabi Yunus, dakwah sekian lama, pengikut hanya sedikit. Putus asanya kita zaman sekarang, ketika kenyataan tak seindah harapan. Merasa nggak seberuntung orang lain, merasa nggak sebahagia orang lain. Sehingga apa? Muncul kebingungan dan lain sebagainya. Jujur, lagi putus asa nggak? Putus asa kan? Lihat, ketika Nabi Yunus putus asa dalam hidupnya, kemudian Nabi Yunus mengeluh, bahkan ngeluhnya diabadikan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 87-88. Apa ngeluhnya Nabi Yunus? Ya Allah, gantilah kaumku dengan kaum yang lain. Gak terima dengan kehidupannya. Pengen diganti kisah hidupnya. Sok, jujur, teman-teman yang terkena penyakit di perut, sekarang banyak ngeluh nggak? Banyak ngeluh nggak? Dikit-dikit ngeluh, ekonomi ngeluh, rumah tangga ngeluh, kesehatan ngeluh, kehidupan ngeluh, semuanya dikeluhin. Jujur. Lihat, Allah menjawab, semakin mengeluh, semakin ditambah kesulitan. Jujur, sekarang makin sulit nggak hidupnya? Baik kehidupannya, penghidupannya, ekonominya, rumah tangganya, kesehatannya, makin sulit nggak hidupnya? Sama dengan kisah Nabi Yunus? Sama. Semakin ditambah kesulitannya oleh Allah. Sehingga apa? Muncul ketakutan, muncul kekhawatiran, muncul kecemasan, muncul kebingungan. Jujur, teman-teman saat ini, setelah diuji oleh Allah dengan kesulitan-kesulitan makin banyak.
Jujur, banyak ketakutan nggak? Banyak kekhawatiran nggak? Tidak tenang hatinya, bawaannya gelisah, bawaannya cemas, bawaannya bingung. Ngalamin nggak yang kayak gitu? Sama nggak kisahnya? Kemudian dengan putus asa, dengan putus asa, kemudian meninggalkan kaumnya. Singkat cerita, Nabi Yunus dimakan ikan sehingga berada dalam perut ikan. Sok, dengan putus asa tentang kehidupan, jujur, jadi penyakit nggak di dalam perut? Ketika di dalam perut ikan, Nabi Yunus disebutkan dalam Al-Quran berada dalam alam kegelapan. Berada dalam alam kegelapan. Lihat, sekarang lagi ngalamin nggak gelap hidupnya? Teman-teman yang terkena penyakit di perut, jujur saat ini lagi gelap nggak hidupnya? Gelapnya Nabi Yunus berada dalam perut ikan dan dasarnya air laut. Gelapnya diri kita, masalah terus datang silih berganti, cobaan hidup bertubi-tubi, masalah ini belum selesai datang lagi masalah baru, penyakit ini belum sembuh datang lagi gejala baru. Gelap nggak? Gelap nggak teman-teman? Gelap nggak hidupnya? Lagi merasa gelap kan? Bingung tanpa arah, pengen keluar nggak tahu jalannya, pengen sembuh nggak tahu harus seperti apa lagi, pengen hilang masalahnya nggak tahu harus seperti apa. Gelap hidupnya. Dipenuhi dengan masalah hidupnya. Lihat, apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus untuk keluar dari perut ikan? Sok, ini hikmah. Apa jalan sembuh penyakit perut kita? Lihat, berawal dari mengakui kesalahan, muncul dari kesadaran, mengakui kesalahan. Akhirnya Nabi Yunus beristighfar. Istighfarnya diabadikan dalam Al-Quran. Apa istighfarnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lihat, apa yang harus dilakukan? Lahirkan kesadaran. Ya Allah, hamba mohon ampunanmu. Hamba akui semua penyakit ini karena dosa-dosa hamba. Semua masalah dalam hidup ini karena dosa-dosa hamba. Ampuni ya Allah, hamba yang telah zalim pada diri hamba sendiri. Maka perbanyaklah istighfar sebagaimana istighfarnya Nabi Yunus. Mohon ampun kepada Allah karena telah zalim pada diri sendiri. Bagaimana tidak disebut zalim? Orang ketika lagi banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, banyak masalah, banyak kebingungan, tidur tidak enak, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, makan jadi tidak teratur. Akhirnya apa? Muncul penyakit-penyakit di perut. Sok. Salah satunya gejala asam lambung, panas perih di ulu hati, sampai ke dada, sampai ke kerongkongan. Udah mah lagi banyak pikiran, asam lambungnya naik. Kenapa bisa seperti itu? Karena lambung adalah otak kedua. Ketika otak ini terus dipakai untuk bekerja, maka lambung terus bekerja. Namun di saat banyak pikiran, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, makan jadi tidak teratur. Akhirnya muncul gejala asam lambung, panas perih di ulu hati, sampai ke dada, sampai ke kerongkongan. Masalahnya belum selesai, pikiran masih berkecamuk, akhirnya apa? Terus bekerja lambungnya karena jarang ada makanan sehingga terjadilah penyakit asam lambung. Lambungnya kayak diperes-peres, lambungnya kayak diiris-iris, lambungnya kayak ditusuk-tusuk, lambungnya kayak disayat-sayat, sakitnya luar biasa. Lambungnya kayak diperes-peres, sakitnya Masya Allah. Kayak diiris-iris, kayak ditusuk-tusuk, sakitnya luar biasa. Ternyata setelah terkena penyakit asam lambung, masalah makin banyak. Masalahnya makin banyak. Banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Mau makan ini takut, mau makan itu takut. Sehingga Pak makin zolim pada diri sendiri. Karena tubuh butuh nutrisi, tubuh butuh protein, tubuh butuh gizi. Bagaimana mungkin itu semua terpenuhi jika setiap makanan kita takuti? Sehingga lama-lama muncul iritasi lambungnya. Iritasi lambung menghasilkan zat asam berlebih. Sehingga lambung jadi bengkak, berasa begah, berasa kembung. Masuk makan dikit, berasa pengen muntah. Masuk makan dikit, rasanya nggak enak, berasa pahit, berasa asem nggak karuan. Ngalamin nggak yang seperti ini teman-teman? Saya tanya, ngalamin nggak yang seperti ini? Ketika terkena penyakit asam lambung, kemudian muncul iritasi pada lambungnya, menghasilkan zat asam berlebih. Sehingga apa? Lambung jadi membengkak, berasa begah, berasa kembung.
Membengkaknya lambung mengganggu ruang gerak jantung. Sehingga apa? Sakit dada sebelah kiri, sakit ulu hati, sampai tembus ke belikat. Secara medis namanya penyakit GERD. Ada yang ngalamin itu? Lambung membengkak, mengganggu ruang gerak jantung. Sakit dada sebelah kiri, sakit ulu hati, sampai tembus ke belikat. Barokallah, Marni. Barokallah. Namanya penyakit GERD. Ruang gerak jantung terganggu lambung. Jantung disebut kolbu. Kolbu adalah hati. Jantungnya terganggu, hatinya pun ikut terganggu. Jantungnya berdebar-debar, hatinya gelisah. Jantungnya berdebar-debar, hatinya gundah. Jantungnya berdebar-debar, muncul ketakutan, muncul kekhawatiran, muncul kecemasan. Alamin nggak? Di sini bukan jualan obat, jadi jangan tanya apa obatnya. Di sini mengajarkan untuk sembuh, bukan menghilangkan rasa sakitnya. Yang pengen sembuh, dengarkan, ikuti saran dan nasihatnya. Lebih daripada ratusan ribu orang yang sudah kami tangani, yang sudah sembuh penyakitnya, Allah yang menyembuhkannya. Lebih daripada ratusan ribu orang. Ya, jika Anda ingin mengikuti jejak mereka yang sudah sembuh, ikuti saran dan nasihatnya. Bukan bertanya apa obatnya, bukan bertanya apa solusinya. Bukan hilangkan rasa sakitnya, perbaikilah penyebab. Seperti itu ya teman-teman ya. So, akhirnya muncul ketakutan-ketakutan, muncul kekhawatiran, muncul kecemasan, muncul kebingungan. Muncul segala sesuatu ditakuti. Datang pagi takut, datang siang takut, datang malam takut, mau makan ini takut, apa aja ditakuti. Apa aja ditakuti. Yang dipikirkan jadi was-was, yang dikhawatirkan jadi was-was, yang ditakuti jadi was-was, semua munculnya jadi was-was. Was-was datangnya dari setan. Ingat, yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Was-was datangnya dari setan, dari jin dan dari manusia. Manusia yang ngasih was-was, nanti jangan makan ini ya, makan ini bikin asam lambung, makan itu bikin asam lambung, akhirnya tambah was-was. Was-was sumbernya dari setan. Setan diciptakan dari api. Namanya api takut dengan air, takut angin, takut dingin. So, setelah terkena penyakit ini, jujur, takut nggak sama kipas angin? Setelah terkena penyakit ini, jujur, takut nggak? Takut nggak dengan dingin? Takut nggak dengan dingin? Takut nggak dengan dingin? Setelah terkena penyakit ini, takut nggak sama mandi? Jadi jarang mandi. Yang udah terkena penyakit ini saja. Kita lagi bahasnya yang terkena penyakit ini. Kita bahasnya yang terkena penyakit ini. Ya, takut. Ingat, kita bicara kitab. Dalam kitab ini. Jika ada rasa takut melebihi rasa takut kita kepada Allah, itu tanda lemahnya iman. Jadi, diakui tidak diakui, disadari tidak disadari, kondisi seperti ini adalah kondisi di mana iman sedang lemah. Rasulullah bersabda, kebersihan sebagian daripada iman. Orang yang jarang mandi, tanda lemahnya iman. Maka diakui tidak diakui, kondisi saat ini adalah kondisi di mana iman sedang lemah. Namun disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa, ketika dikasih tahu kondisi imannya sedang lemah, nanti akan muncul orang-orang bagaikan lalat. Kenapa disebut bagaikan lalat? Keras kepala, ngeyel. Dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, dia tetap memilih sampah. Dikasih tahu kondisi seperti ini iman sedang lemah, dia tidak terima. Muncul sampah dari hatinya. Apa sampahnya? Ngomong mah gampang. Soalnya kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Ngomong mah gampang. Soalnya kamu nggak ngalamin apa yang aku alami. Ngomong mah gampang. Nggak ada di dunia ini yang ujiannya lebih berat dari saya. Cobaan hidupnya lebih berat dari saya. Jujur, ketika mendengar nasihat ini, ada nggak yang dalam hatinya muncul sampah beralibi seperti itu? Ngomong mah gampang. Soalnya kamu nggak ngalamin apa yang aku alami. Ngomong mah gampang. Soalnya kamu nggak merasakan apa yang aku rasakan. Nggak ada di dunia ini yang cobaannya lebih berat dari saya. Nggak ada yang beban hidupnya lebih berat dari saya. Ini petunjuk.
Jadi sebelum kita udah seperti itu, udah diwanti-wanti dulu oleh para ulama. Nanti akan muncul di mana manusia dikasih tahu imannya sedang lemah, dia akan muncul bagaikan lalat. Dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, dia keras kepala, dia akan tetap membeli sampah. Dikasih tahu imannya lagi lemah, dia nggak terima. Nggak terima. Tuh teman-teman. Ketika iman makin lemah, sehingga muncul penyakit yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah, yaitu penyakit yang namanya wahan. Apa itu wahan? Berawal dari ubud dunia, berujung pada takut mati. Secara medis namanya anxiety. Penyakit dengan 1001 sensasi, yang terkadang kepala keleyengan, yang terkadang perut sakit, kadang punggung yang sakit, kadang badan gemetar, kadang leher yang sakit, kadang jantung berdebar-debar, kadang nafas pendek, kadang perut yang sakit, badan makin kurus, kedutan di mana-mana. Namun ketika dibawa ke rumah sakit, nggak ada diagnosanya. Berujung dengan perasaan-perasaan takut mati. Perasaan-perasaan takut mati. Ada nggak yang ngalamin seperti itu? Ada yang ngalamin penyakit itu? Berawal dari ubud dunia. Apa itu ubud dunia? Ubud dunia itu kecintaan kepada dunia yang berlebih. Sehingga muncul kemelekatan. Muncul merasa memiliki. Nggak boleh kita merasa memiliki dengan apa yang Allah titipkan. Adanya orang tua untuk kita berbakti kepadanya, memberikan yang terbaik untuknya. Namun ketika merasa memiliki, yang maha memiliki mengambil, begitu orang tua mati, merasa ngedown, merasa nggak terima, sedih berlanjut, muncul kesedihan terus menerus, akhirnya terkena penyakit ini. Banyak. Kecintaan berlebih kepada pasangannya. Ketika kecewa yang terlalu mendalam karena pasangan, karena perbuatannya, karena sikapnya, karena perilakunya, sehingga hidup makin terpuruk, terkenalah penyakit ini. Begitupun kecintaan berlebih kepada anaknya, khawatir dengan kondisinya, akhirnya apa? Terkena penyakit ini. Kecintaan berlebih kepada dunianya, muncul ketakutan, kekhawatiran akan hari esok, banyak pikiran tentang hutang, tentang cicilan, tentang asuran, tentang kebutuhan, sehingga apa? Muncul penyakit seperti ini. Benar nggak? Ngalamin nggak yang kayak gitu? Sehingga muncul penyakit yang namanya anxiety. Penyakit dengan 1001 sensasi, namun ketika kita bahas sensasinya, setiap orang punya gejalanya masing-masing. Jadi nggak usah dibahas sensasinya, karena bukan menyembuhkan. Yang ada akan muncul energi vampir. Apa itu energi vampir? Disebutkan dalam kitab, nama kitabnya Psikologi Islami. Apa energi vampir? Muncul yang ujung-ujungnya orang jadi hobi ngeluh. Dia bangga ketika sudah bisa mengeluh, akan semakin merasa kuat ketika sudah mengeluh. So, teman-teman, pernah atau sering muncul perasaan kayak gitu? Kalau lagi ada yang datang, mengeluhkan yang dirasa, itu berasa kayak jadi kekuatan. Namun orang yang mendengarkan, habis energinya. Nah, makanya kalau kita hanya membahas sensasinya saja, nggak akan selesai. Nggak akan berakhir. Karena setiap orang punya gejala dan sensasi masing-masing. Itu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Lihat. Ketika dibawa ke rumah sakit, nggak ada diagnosanya. Nggak ada diagnosanya. Bolak-balik ke rumah sakit, nggak ada diagnosanya. Padahal yang dirasakan 1001 sensasi dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya dialami. Akhirnya disarankan kemana? Ke poli dalam. Ketika poli dalam, akhirnya di endoskopi. Dicek lambungnya. Ternyata lambungnya iritasi. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik ke IGD, tapi nggak ada penyakitnya. Akhirnya dirujuk kemana? Ke poli dalam. Begitu ke poli dalam, teman-teman, diketahui ada iritasi di lambungnya setelah di endoskopi. Jujur, teman-teman yang pernah di endoskopi, kemudian mengetahui lambungnya ada iritasi, jujur, sekarang penyakitnya sembuh apa semakin parah? Setelah tahu ada iritasi di lambung, jujur, kondisi saat itu langsung sembuh apa makin parah? Makin sembuh apa makin parah? Setelah tahu di endoskopi ada iritasi di lambungnya. Semakin parah kan? Gimana nggak semakin parah? Setelah tahu lambungnya iritasi, semua makanan ditakuti. Semua makanan dimusuhi. Semua makanan diprasangka buruk. Takut makan ini, takut makan itu, takut buah ini, takut buah yang ono, takut dengan sayur yang ini. Semua makanan ditakuti.
Itu tanda lemahnya iman karena semakin zolim pada diri sendiri. Karena tubuh kita butuh nutrisi, tubuh kita butuh gizi, butuh protein, butuh karbo, dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kebutuhan itu terpenuhi jika setiap makanan ditakuti? Tuh teman-teman. Maka semakin lama kondisinya makin terpuruk. Semakin lama penyakitnya makin banyak. Alamin yang kayak gitu? Alamin kan? Bukannya sembuh, yang ada makin terpuruk. Apa solusinya sekarang? Minta maaf kepada makanan. Wahai makanan, maafin aku karena aku telah suzon sama kamu. Aku telah menuduh kamu sebagai penyebab penyakitku. Sekarang berdamailah denganku. Jadilah nikmat di mulutku. Jadilah berkah untuk darah dan dagingku. Jadilah obat sembuh segala penyakitku. Jadilah kamu sumber tenaga yang melahirkan ketaatanku. Sob, berdamai dengan makanan. Jangan bermusuhan dengan makanan. Karena namanya bermusuhan itu tidak akur. Setiap makanan yang dimusuhi pasti akan menjadikan kambuh penyakitnya. Karena mereka menolak masuk ke organ tubuh kita. Karena mereka nggak salah tapi dimusuhin. Mereka nggak salah tapi dituduh. Makanya mereka menolak masuk dalam tubuh kita. Sehingga muncul sensasi-sensasi seakan-akan penyakitnya jadi kambuh. Tuh, siapa yang salah? Bukan makanannya. Prasangka buruk kitanya. Ya. Kemudian, bagi teman-teman, ketika udah seperti ini, badan makin sakit, badan makin terpuruk, sakit pegelinu di mana-mana, kepala sakitnya nyut-nyutan terus, kepalanya keleyengan terus, persendian semuanya sakit, radang sendi di mana-mana, badan pegelinu di mana-mana. Akhirnya apa? Dirujuk lagi ke polisyaraf. Ternyata di polisyaraf nggak ada penyakitnya. Ada yang seperti itu? Dari poli umum, suruh ke poli dalam, dari poli dalam ke polisyaraf. Ternyata di polisyaraf juga nggak ada penyakitnya. Namun penyakitnya bukannya sembuh, yang ada makin terpuruk. Sehingga berujung pada apa? Suruh datang ke psikiater. Ada yang ngalamin? Lihat kondisi lemahnya iman. Ketika suruh datang ke psikiater, bukannya dia datang ke psikiater, justru melahirkan prasangka buruk. Emangnya aku orang sakit jiwa, kok suruh datang ke psikiater? Iman makin terpuruk, munculnya prasangka buruk lagi. Tuh kan, penyakit saya bukan penyakit medis, penyakit saya penyakit non medis. Akhirnya apa? Datang ke orang pinter. Datang ke orang pinter. Menganggap penyakitnya bukan penyakit medis, melainkan non medis. Di perut ada yang gerak-gerak sendiri, badan kedutan sendiri. Menganggap ini adalah santet, ini adalah sihir, ini adalah guna-guna. Ya. Yang namanya orang pinter, yang namanya uskun. Teman-teman tahu uskun? Uskun itu penampilannya ustadz, namun prakteknya kayak dukun. Itu namanya uskun. Yang namanya uskun, yang namanya pedagang agama. Teman-teman tahu nggak pedagang agama? Tahu nggak pedagang agama? Mereka yang nangkut-nangkutin orang dengan penyakit. Ujung-ujungnya nanti ada ruqyah. Ruqyahnya online, gratis. Namun ujung-ujungnya suruh beli garam ruqyahnya, beli minyak ruqyahnya, beli madu ruqyahnya, beli air doanya. Ini namanya pedagang agama. Namanya uskun, yang namanya orang pinter, yang namanya pedagang agama. Ketika ditanya penyakit, jawabannya satu, santet, sihir, guna-guna. Nggak ada jawaban lain, nggak ada. Mengajak diri kita untuk berprasangka buruk. Kemudian dikuatkan lagi dengan perasaan. Tuh kan benar, di perut ada yang gerak-gerak sendiri. Ketika dibawa ke rumah sakit nggak ada diagnosanya, menganggap ini santet. Sehingga apa? Peruqyah online mengatakan, wahai jin anxiety yang ada di perut, keluar kamu. Kalau nggak keluar, aku bakar dengan ayat-ayat Allah. Nauzubillah, ya Allah. Sejak kapan ada jin namanya jin anxiety? Ketika peruqyahnya teriak-teriak, wahai jin anxiety, wahai jin anxiety. Itu jin lagi pada nongkrong aja sampai pada bingung. Ada jin anxiety lagi dipanggil. Siapa di sini yang namanya jin anxiety? Enggak, saya nggak tahu jin anxiety yang mana. Kamu siapa namanya? Aku mah bukan jin anxiety. Kamu siapa? Aku juga bukan. Lantas yang mana jin anxiety? Oh, pendatang baru. Sejak kapan ada jin anxiety? Sejak ada ruqyah online. Sejak ada ruqyah online. Jin anxiety diteriakin. Katanya mau dibakar dengan ayat-ayat Allah. Ya Allah, ya Allah. Kumpulan jin aja sampai pada bingung. Mana yang namanya jin anxiety? Karena baru ada namanya sekarang.
Jin anxiety diteriakin, wahai jin anxiety, keluar kamu dari perut si fulan. Jika tidak keluar, aku bakar kamu dengan ayat-ayat Allah. Ya Allah. Namanya orang iman lagi lemah, dikasih pertontonan kayak gitu, akhirnya, iya, hari ini dia sama nih. Ini akhir zaman. Jika kita melihatnya dengan kacamata iman, ketawa kalau pengen lihat kayak gitu. Ketawa, teman-teman. Nanti nurut. Jangan percaya yang gitu-gituan, cuy. Jangan percaya. Ya, jangan percaya. Ingat, jangan percaya. Kemudian, kalau nggak percaya lagi, sok silakan. Teman-teman bisa datang ke orang pinter, datang ke uskun, datang ke pedagang agama. Olesin aja punggung kita dengan lipstik. Punggung kita diolesin lipstik, dielap. Cuci muka sampai pucat. Ya, datang tuh ke orang pinter, datang ke uskun, atau datang ke pedagang agama. Pura-pura acting aja deh. Acting pura-pura sedih, pura-pura sakit. Abah, tiba-tiba badan saya lemes. Kepala saya pusing, badan gemetar, perut keroncongan, dompet tipis, muncul ketakutan, ada merah-merah di tangan. Ini kenapa, Abah? Ini kenapa? Apa jawabannya? Itu adalah santet sihir guna-guna. So, kalau nggak percaya buktikan. Kalau nggak percaya buktikan. Meskipun hanya digores lipstick, dianggapnya santet. Itu teman-teman. Dijebuni santet. Namanya orang ketika udah lagi konslet, iya percaya-percaya aja. Kemudian datang sama orang pinternya, dibacain mantra-mantra. Sim salabim kabra-abra. Wahai jin yang ada di perut, keluar kamu. Keluar dari kezoliman orang lain. Keluar. Puh. Akhirnya apa? Memberikan pertunjukan. Tangannya mengeluarkan benda. Lah, itu mah budak letik. Penyakit apapun kalau datangnya ke orang pinter, kalau datangnya ke uskun, kalau datangnya ke pedagang agama, ujung-ujungnya munculnya prasangka buruk. Maka hindari dengan hal-hal seperti itu. Hindari, teman-teman. Hindari. Oke. Yang gerak-gerak di perut itu bukan santet. Yang gerak-gerak di perut itu bukan sihir. Bukan. Itu semua disebabkan dari apa? Dari iritasi lambung menghasilkan zat asam berlebih. Zat asam itu adalah gas. Gas ketika dimasukin ke balon, gas akan terbang. Gas itu selalu mencari celah yang lebih tinggi dan lebih lebar. Perut kita dipenuhi dengan usus. Ketika kita duduk, gasnya naik ke atas. Ketika kita miring kanan, gasnya naik ke kiri. Ketika kita miring kiri, gasnya naik ke kanan. Ketika kita berbaring, gasnya bergerak-gerak di perut. Itu gas perut. Bukan sihir, bukan santet, bukan guna-guna. Betul. Gas sihir itu ada. Kenapa Allah izinkan Anda terkena sihir? Apakah Anda langsung berprasangka buruk dengan orang lain? Bukan itu hikmah di balik sihir. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Prasangka baik kita sebaik-baik tolak bala. Maka jangan sampai keterbatasan ilmu tentang sihir akhirnya jadikan ladang basah oleh mereka orang-orang pintar, oleh mereka pedagang agama, oleh mereka para uskun. Pemahaman tentang sihir yang minim akhirnya diporotin duitnya, suruh beli minyak ruqyah, beli garam ruqyah, beli air doa. Jangan percaya yang gitu-gituan, cuy. Prasangka baik kita lebih hebat daripada minyak ruqyah. Prasangka baik kita lebih hebat daripada seorang peruqyah sekalipun. Karena prasangka baik kita sebaik-baik tolak bala. Maka ketika penyakit jangan muncul prasangka buruk. Karena prasangka buruk adalah penyakitnya hati. Hati satu-satunya alat komunikasi kita dengan Allah. Prasangka buruk adalah hijabnya hati. Bagaimana mungkin doa akan sampai ketika hatinya tertutup oleh prasangka buruk? So, ketika Anda datang ke peruqyah, Anda datang ke uskun, dikasih tahu penyakitnya gara-gara sihir. Jujur, lahirnya introspeksi diri, apa lahirnya prasangka buruk? 99,99% orang akan muncul prasangka buruk. Tuh teman-teman. Ketika udah prasangka buruk, siapa yang senang? Setan. Karena iblis sudah bersumpah akan mengajak anak cucu Adam sebanyak-banyaknya untuk ikut dengan mereka menuju ke neraka. Salah satunya lewat apa? Was-was. Muncul jadi prasangka buruk. Siapa perantaranya? Jin dan manusia. Seakan-akan sihir. Aing di dia. Atau mungkin dengan perantara manusianya. Mulut-mulut orang-orang yang fitnah. Mulut-mulut orang-orang yang pedagang agama. Tuh teman-teman. Hayu. Cermati rahasia kelicikan mereka.
Mereka-mereka yang sudah difirmankan dalam Al-Quran surat Jin. Mereka akan membodoh-bodohi manusia, bersekongkol dengan mereka, menunjukkan prasangka-prasangka dari kecemasan dan dari pikirannya. Tuh teman-teman, udah disebutin dalam Al-Quran, masih pada ngeyel. Nauzubillah, teman-teman. Nauzubillah. Nauzubillah. Nanti ujung-ujungnya suruh sediain ayam, penyakitnya dipindah ke ayam, penyakitnya dipindah ke kambing, penyakitnya dipindah ke telur. Ada bocah. Men percaya baik yang gitu-gituan. Jangan percaya yang gitu-gituan. Sing waras, sing eling. Sakitku karena dosaku. Terkait lewat sihir, terkait lewat makanan, terkait lewat kecelakaan. Itu hak prerogatif Allah. Bukan tugas kita menyalahkan mereka. Tugas kita perbaiki kesalahan kita. Jadilah hamba yang baik dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Hamba yang baik tidak akan mungkin muncul prasangka buruk. Dah, selesai? Oke. Sekarang apa solusinya? Ketika bolak-balik ke rumah sakit, nggak ada diagnosanya, dokter sarankan suruh ke psikiater. Psikiater itu mental yang harus diobatin. Anda dimotivasi untuk berpola pikir yang positif. Anda diberikan arahan-arahan yang baik. Kemudian dikasih obat penenang sama obat tidur. Namun obat ini ketika diminum terus-menerus bisa jadi konslet. Lantas apa jalan sembuhnya? Lihat, mental berkaitan dengan jiwa. Jiwa adalah ruhani. Ruhani adalah kolbu. Kolbu adalah hati. Maka barang siapa yang pengen sembuh dari penyakit ini, obati hatinya. Bukan lambungnya, bukan anxiety-nya. Hatinya yang harus diobatin. Rasulullah bersabda, jika segumpal daging baik, semuanya akan ikut baik. Begitupun kalau buruk. Maka yang pengen sembuh, obati hati. Bukan apa obatnya, obati hati. Andaikan ada obat yang bisa menyembuhkannya, harusnya semua orang udah sembuh. Namun obatnya bukan obat yang wujud dalam bentuk kimia, bukan yang wujud dalam bentuk herbal. Obatnya ada dalam hati kita. Apa itu obatnya hati? Obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang keempat, puasa. Yang kelima, banyak zikir dan sholawat. Kelima-limanya dikerjakan karena Allah, dijamin pasti sembuh. Mustahil kalau nggak sembuh. Mustahil. Dijamin pasti sembuh. Siapa yang menjamin? Allah yang menjamin. Namun lihat kelima-limanya. Apa kabar orang asam lambung? Apa kabar panic attack? Apa kabar anxiety? Suluh mengerjakan kelima-limanya begitu berat untuk melawan rasa malasnya. Yang pertama baca Al-Quran. Sok, orang asam lambung, orang panic attack, orang anxiety. Anda berani baca Al-Quran, sembuh penyakit Anda. Namun kebanyakan asam lambung, panic attack, dan anxiety, kebanyakan gak berani baca Al-Quran. Bukan karena gak beraninya. Baru buka, mata udah ngantuk. Baru buka, mata udah perih. Sensasinya kambuh. Seakan-akan jinnya nggak terima diajak kebaikan. Sok, ada nggak yang seperti itu? Baca Al-Quran, mata langsung perih, matanya ngantuk, badannya menggigil, keluar keringat dingin. Ada nggak yang seperti itu? Andaikan baca Al-Quran berani, sembuh penyakitnya. Karena Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Hei manusia, sini. Gak peduli Anda Islam, gak peduli Anda non-Islam. Telah datang kepadamu petunjuk dari Tuhanmu. Obat segala penyakit yang ada dalam dadamu. Obat segala penyakit dalam tubuhmu. Apa obatnya? Al-Quran. Dijamin sembuh oleh Allah. Namun lihat. Al-Quran bukannya dibaca. Al-Quran hanya sebagai teman tidur. Ya, Al-Quran bukannya dibaca, Al-Quran hanya sebagai pajangan. Bagaimana mungkin akan menjadi obat ketika Al-Qurannya nggak pernah dibaca? Yang terkadang yang bikin miris lagi teman-teman. Datang ke orang pinter, sama orang pinter dikasih selembar kertas fotokopian tulisan Arab. Kemudian suruh dilipat, ditempelkan di pintu, katanya sebagai tolak bala supaya penyakitnya nggak datang lagi. Ini yang sangat miris. Dengan kertas fotokopian kok dipercaya, dengan Al-Quran yang 30 juz nggak dipercaya. Ini miris kondisi seperti ini teman-teman. Betapa
lemah imannya teman-teman. Betapa lemah imannya. Datang ke orang pinter, entah namanya uskun, entah namanya apapun. Kemudian pulang-pulang dibekali selembar kertas, suruh ditempel di jendela, tempel di pintu, katanya sebagai tolak bala, supaya penyakitnya nggak datang lagi. Ada yang percaya? Nauzubillah. Yuk, ibaratnya ini Al-Quran. Ibaratnya ini Al-Quran. Al-Quran 30 juz, firman Allah tebelnya segini. Dengan kertas fotokopian, tulisan manusia. Kalau bicara sakti, kira-kira sakti Al-Quran apa sakti selembar kertas? Sok teman-teman. Kalau bicara sakti, kira-kira sakti Al-Quran apa sakti selembar kertas? Kalau bicara masalah kemampuannya, kira-kira sakti yang Al-Quran apa selembar kertas? Sakti yang mana? Al-Quran. Namun Al-Quran yang kita tempel di pintu, kita tempel di jendela, kita tempel di seluruh tembok, tidak mampu untuk menjadi tolak bala. Apalagi hanya kertas fotokopian. Makanya hayu sing sadar sing waras. Penyakit datang bukan lewat pintu, penyakit datang bukan lewat jendela. Emang mereka permisi dulu. Tok tok tok, aku penyakit, boleh masuk enggak? Ada selembar kertas, enggak jadi deh. Emang kayak gitu penyakit datang? Mau ditempelin Al-Quran seluruh rumah, penyakit tetap bisa masuk, bala tetap bisa masuk. Karena penyakit masuknya bukan lewat pintu. Sungguh sangat membagongkan jika Anda lebih percaya selembar kertas ketimbang Al-Quran 30 juz. Sangat lucu teman-teman. Sangat lucu. Gak tahu mungkin lucunya Tom and Jerry gak ada apa-apanya dibandingkan kelucuan orang yang lebih percaya ke lembar kertas ketimbang Al-Quran 30 juz. Sangat membagongkan teman-teman. Ya jangan percaya dengan gitu-gituan. Ya, katanya rumahnya dipagerin. Emang ada manusia yang lebih sombong dari Fir'aun? Emang ada? Ada. Padahal di Al-Quran disebutkan manusia yang paling sombong itu Fir'aun. Sesombongnya Fir'aun gak bisa membuat orang lain terhindar dari masalah, membuat orang lain terhindar dari penyakit. Zaman sekarang ada orang namanya doang yang bukan Fir'aun, sok-sokan mau dipagerin, sini, kamu aku pagerin. Gayanya magerin orang lain, magerin diri sendiri dari gigitan nyamuk aja nggak bisa, sok-sokan magerin orang lain. Yuk, yang waras teman-teman, yang waras. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh pedagang-pedagang seperti itu, oleh oknum-oknum seperti itu. Nggak ada manusia yang bisa magerin orang lain, nggak ada. Magerin diri sendiri dari gigitan nyamuk aja nggak mampu, apalagi magerin orang lain dari tolak bala dan lain sihir dan lain sebagainya, nggak mungkin. Makanya jangan percaya dengan hal-hal seperti itu. Ya, jangan percaya. Itu khurafat, teman-teman. Jangan percaya dengan yang gitu-gituan. Oke? Nah, Al-Qur'annya dibuka, dibaca, baru bisa jadi tolak bala. Bukan dipajang tulisan-tulisan, bukan dipajang di pintu, di jendela, ditempelin, dimasukin kain. Bukan itu. Al-Qur'annya dibuka, dibaca. Baik kata Al-Quran kita kerjakan, jangan kata Al-Quran kita tinggalkan. Baru itu tolak bala. Baru jalan keselamatan, jalan kebahagiaan dunia akhirat. Bukan selembar kertas yang Anda beli dengan mahar tertentu. Bukan. Tapi Al-Quran 30 juz, firman Tuhan kita sebagai pedoman hidup kita, jalan hidup kita. Tuh teman-teman. Ya, makanya yang pertama baca Al-Quran. Rajin-rajinlah baca Al-Quran. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Bangunlah di sepertiga malam. Menangislah yang lirih dalam keheningan malam. Bermunajatlah. Cukup alam semesta yang menjadi saksinya, malaikat yang mengaminkan doanya. Karena Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam. Siapa yang meminta ampunan, Allah ampuni. Siapa yang meminta, Allah beri. Siapa yang memohon, Allah kabulkan. Maka mohonkan dengan tangisan kita. Bagikan anak kecil meminta dengan tangisan akan diberi. Mohon ya Allah. Hamba aku ya Allah. Semua penyakit ini karena dosa-dosa hamba. Semua masalah dalam hidup ini karena dosa-dosa hamba. Sulitnya sembuh penyakit ini karena sifat buruk hamba. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Hamba bertobat kepadamu ya Allah. Di sisa usia hamba berilah hamba kesempatan. Untuk hamba bisa memperbaiki diri ini. Engkaulah Rabb yang maha kasih, yang maha sayang. Engkaulah Rabb yang maha menyembuhkan. Hamba mohon dengan cinta dan kasih sayangmu, ridhoilah hamba untuk mendapatkan sembuh yang berkah darimu. Sembuh yang melahirkan ketaatan hamba kepadamu. Yang meminta ampunan diampuni.
Yang memohon diberi, yang meminta diberi. Jika kita minta ampun, kita mohon kesembuhan, Allah meridhoi, apapun jalan sembuh kita, Allah akan pertemukan jalannya dengan mudah. Andaikan sembuhnya harus dengan obat, Allah akan pertemukan dengan obat yang terbaik. Andaikan jalan sembuhnya memang harus dengan herbal, Allah akan pertemukan dengan herbal yang terbaik. Andaikan jalan sembuhnya harus lewat dokter, harus lewat kiai, harus lewat ustadz, Allah akan pertemukan dengan jalan yang terbaik. Karena menciptakan langit tanpa tiang saja Allah mampu, apalagi hanya sebatas menyembuhkan penyakit kita. Mengubah malam jadi siang saja Allah sanggup, apalagi hanya mengubah diri kita. Apalagi hanya mengubah diri kita dari sakit jadi sehat. Mudah bagi Allah. Jika Allah sudah menghendaki sembuh, satu butir nasi yang kita makan bisa jadi jalan sembuh. Jika Allah sudah meridhoi sembuh, seteguk air yang kita minum bisa jadi jalan sembuh. Maka hayu, lahirkan keimanan kita, tingkatkan ketaatan kita. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Manusia punya doa, Allah yang punya takdir. Manusia punya ikhtiar, Allah yang punya hasil. Manusia punya kendala, Allah yang punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, maka yakinlah tidak ada yang mustahil. Maka lawan segala kemustahilan dalam hidup kita dengan kita bertawakal kepadanya, bukan mengeluh tentang keadaannya. Lawan dengan kita tawakal, bukan mengeluh tentang keadaan. Keadaan tidak pernah bangun di sepertiga malam. Kurang baik apa Allah sama teman-teman asam lambung? Kurang baik apa teman-teman sama orang-orang anxiety? Kurang baik apa teman-teman sama teman-teman yang terkena penyakit GERD dan panic attack? Kurang baik apa? Setiap sepertiga malam Allah bangunkan. Jujur, setiap sepertiga malam sering bangun nggak teman-teman? Setiap sepertiga malam sering bangun nggak? Sering bangun nggak? Entah dengan keselak, entah dengan batuk, entah dengan ngorok, entah dengan kaget, entah dengan kambuh. Jujur, sering bangun nggak sepertiga malam? Sering kan? Apa yang Anda lakukan? Jika Anda menyegerakan panggilan dari Allah, bagus, sembuh penyakitnya. Namun jika Anda takut dingin, takut ke kamar mandi, takut gelap, takut ada hantu, yang dicari handphone, ujung-ujungnya apa? Update status, kambuh di jam yang salah. Wek. Sholat kagak, update status iya. Lihat. Bagaimana akan sembuh kalau ketika Anda sering-sering hanya update status, kambuh. Orang juga jenuh melihat story Anda. Sehingga muncul jadi penyakit ain. Hasad-hasud orang lain bisa menyebabkan penyakit semakin sulit sembuh. Bangunnya di sepertiga malam untuk tahajud, bukan untuk update status. Ada nggak di sini? Ketika bangun di sepertiga malam, bukannya tahajud, malah update status. Kambuh di jam yang salah. Kambuh di jam yang salah. Anthony, mohon maaf kita lagi bahas asam lambung, jangan tanyakan hal yang lain dulu. Fokus dengan satu masalah, ketika belum selesai saya tidak akan menjawab pertanyaan apapun. Yuk, fokus dengan satu masalah. Anda tulis berulang-ulang juga tidak akan saya jawab, karena kita sedang membahas asam lambung. Yuk, belajar. Beradablah dengan ilmu, jangan su'ul adab. Oke, seperti itu ya. Yuk, kita lanjut. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Sok, rajin datang ke taklim, rajin datang ke pengajian, ikutin kegiatan sosial yang positif di lingkungan, sembuh penyakitnya. Namun apa yang dialami oleh orang-orang asam lambung, orang panic attack, orang anxiety, ya, orang asam lambung, orang panic attack, orang anxiety, apa yang dilakukan oleh orang itu? Lihat, kebanyakan takut ketemu dengan orang. Kebanyakan takut ketemu dengan orang. Takut sama orang. Kemudian takut berkumpul dengan banyak orang. Ada nggak yang ketemu orang takut? Ada nggak yang ketemu orang takut? Silakan, berarti room ini bukan room Anda, Anthony. Silakan, Anda keluar cari room sesuai dengan apa yang Anda cari. Di sini adalah room kumpulan para pendosa yang saat ini sedang menjemput sehat dengan sembuh yang berkah. Kumpulan para pendosa yang sedang belajar memperbaiki diri, melihat penyakit dari kacamata rohani. Jika memang ini tidak sesuai dengan Anda, silakan bisa keluar dari room ini. Jangan jadi sampah di dalam sebuah hidangan. Jangan jadi lalat di dalam sebuah hidangan. Oke? Ketika ini memang bukan room Anda, silakan cari room yang lain. Yuk, kita lanjut ya teman-teman ya. Lihat. Iya. Mungkin
Takut yang berujung pada minder. Ya, takut yang berujung pada minder. Apalagi ketika ada yang bertanya, ya Allah ibu, ya kok sekarang jadi kurusan? Gitu enggak? Ya Allah ibu, kok sekarang jadi kurusan? Bagaimana ketika ada yang komentar seperti itu? Gimana perasaannya? Gimana perasaannya? Ketika kita ketemu orang-orang asam lambung, panic attack anxiety, ketika ketemu orang, tiba-tiba mereka komentar, ya Allah ibu, kok sekarang jadi kurusan? Gimana perasaannya? Bagaikan petir di siang bolong, sedih yang gak karuan, meratap yang gak karuan, merasa diri tidak seberuntung orang lain, akhirnya muncul keminderan. Teman-teman. Saya tanya teman-teman, saya tanya. Orang yang takut baca Al-Quran, orang yang takut sholat malam, orang yang minder ketemu dengan orang, yang harus diobatin lambungnya apa ruhaninya? Lambungnya apa mentalnya? Saya tanya, orang yang takut baca Al-Quran, orang yang malas baca Al-Quran, orang yang takut dan malas sholat malam, orang yang takut dan malas ketemu banyak orang, yang harus diobatin lambungnya apa ruhaninya? Lambungnya apa ruhaninya? Ruhani kan? Maka mulai saat ini fokuslah obati ruhaninya, obati mentalnya, bukan obatin lambungnya. Mental yang diobatin, ruhani yang diobatin. Jangan sagutani mulu yang diminum. Jangan irut mulu yang diminum. Jangan air kunyit mulu yang diminum. Itu lambung apa kuah seblak? Itu lambung apa adonan cireng? Isinya hanya air aci. Isinya hanya irut. Isinya hanya air kunyit. Padahal yang sakit ruhaninya, yang bini minum sagutani, ya kagak nyambung. Yang sakit mentalnya, yang diobatin lambungnya, ya kagak nyambung. Obatin mentalnya, obatin ruhaninya. Bukan sibuk mencari apa obatnya. Sagutani segala diminum, irut segala diminum, air kunyit segala diminum. Yang sakit padahal mentalnya, yang sakit rohaninya. Maka tidak nyambung teman-teman. Air aci itu lengket. Lambung jadi lengket. Usus jadi lengket. BAB jadi berdarah. Yang disalahkan lambungnya. Sagian. Mental yang sakit, rohani yang sakit gak diobatin. Justru malah apa? Beralibi dengan rasanya. Yang keempat, puasa. Yang keempat, puasa. Apa itu puasa? Bukan hanya nahan makan dan minum. Tahan pula hawa nafsu, pikiran buruk, prasangka buruk. Hilangkan semuanya. Itulah puasa. Karena di saat kita sedang berpuasa, organ tubuh kita istirahat bekerja. Mereka memperbaiki dirinya, mengeluarkan kotoran dan penyakit. Mengeluarkan kotoran dan penyakit. Secara medis namanya detox. Itulah kenapa orang ketika berpuasa, aroma mulutnya bau. Karena organ tubuh kita sedang memperbaiki diri, mengeluarkan kotoran dan penyakit. Maka siapapun Anda yang terkena penyakit asam lambung, panic attack, anxiety, Anda berani puasa, pasti sembuh penyakitnya. Pasti. Gak pakai insya Allah. Pasti sembuh. Pasti. Namun lihat kebanyakan yang asam lambung, kebanyakan yang panic attack, kebanyakan yang anxiety, disuruh puasa, justru malah takut. Gimana mau puasa? Telat makan dikit asam lambung kambuh. Telat makan dikit mahnya kambuh. Kata dokter setiap 2 jam, setiap 3 jam gak boleh telat makan. Yang bikin lucu dan aneh, perintah dokter ditaati, ketaatan perintah Allah ditakuti. Aneh nggak teman-teman? Aneh nggak? Perintah dokter ditaati, ketaatan perintah Allah ditakuti. Ini lucu bin ajaib. Perintah dokter ditaati, ketaatan Allah ditakuti. Bagaimana mungkin Allah perintahkan puasa, puasa menjadi penyakit dalam diri kita? Mustahil. Allah tidak punya sifat zolim, Allah tidak punya sifat jahat. Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah, jasad kita sebagai wadah. Nggak mungkin wadah yang Allah desain tidak mampu melakukan ketaatan, mustahil. Itulah kenapa perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas.
Perintah puasa hanya untuk yang beriman. Karena bagi yang imannya kuat, nggak peduli asam lambung, nggak peduli kerja berat, nggak peduli iritasi lambung. Ketika perintahnya wajib bagi yang beriman, dia merasa dirinya beriman, maka sami'na wa ata'na. Dia akan tetap mengerjakannya. Ini bagi yang beriman. Namun lain dengan di ayuhan nas. Ketika diperintahkan untuk puasa, ya Allah, telat makan dikit asam lambung kambuh ya Allah. Izin deh, nggak puasa dulu. Nanti bayar fidyah deh. Nanti bayar fidyah. Nggak apa-apa ya. Kan aku lagi sakit. Ada nggak yang kayak gitu? Teman-teman. Dan ingat, jangan kaget. Dalam kitab udah disebutkan. Nanti akan muncul lalat-lalat dalam diri mereka. Apa itu lalat? Dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, dia tetap membeli sampah. Dikasih tahu obatnya puasa, muncul sampah dari hati. Apa sampahnya? Ngomong mah gampang, soalnya kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Ngomongnya gampang, soalnya kamu nggak ngalamin apa yang aku alami. Nggak ada di dunia ini yang sakitnya separah saya. Nggak ada yang asam lambungnya separah saya. Nggak ada yang cobaan hidupnya seberat saya. Nanti muncul perasaan-perasaan seperti itu dari dalam hatinya. Disebutnya dalam kitab, yaitu sampah. Tuh teman-teman, jujur, mendengar nasihat ini, ada nggak yang muncul sampah dari hati? Jujur teman-teman, mendengar nasihat ini, ada nggak yang muncul sampahnya dari hati? Dikasih tahu puasa obatnya, justru malah puasa ditakuti. Ketaatan ditakuti, sifat siapa? Setan bin iblis. Teman-teman, karena lucu. Lucu teman-teman. Gini, Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Wadahnya manusia yaitu jasad. Allah yang mendesain jasadnya, mustahil. Jasad yang Allah desain tidak mampu melakukan ketaatan, mustahil. Permasalahannya bukan masalah tidak mampu, permasalahannya lemah iman sehingga tidak mau. Itu teman-teman, itu permasalahannya. Lihat Jepang. Jepang adalah salah satu negara yang tidak meyakini dengan adanya agama. Mereka menganggap agama hanya sebuah budaya, sehingga mereka tidak ada agama, teman-teman. Namun lihat apa yang dilakukan pemerintah Jepang. Dalam dunia kedokterannya, mereka meyakini, bahkan dijadikan kampanye dalam kesehatan mereka. Karena barang siapa yang menahan makan dalam durasi waktu 8 jam, 10 jam, 12 jam, 16 jam, 18 jam, bahkan 20 jam, mereka meyakini akan semakin sehat tubuhnya. Orang yang nggak punya agama meyakini puasa adalah obat. Orang ngakunya Islam, KTP-nya Islam, pengennya masuk surga tanpa hisab, suruh puasa malah takut. Lucu nggak? Lucu nggak? Orang yang nggak punya agama meyakini puasa adalah obat terbaik, jalan sehat terbaik. Ada orang KTP-nya Islam, ngakunya beriman, merasa ujiannya paling berat, pengennya masuk surga tanpa hisab, disuruh puasa malah takut. Nih teman-teman, ayo sing waras, sing sadar, sing eling teman-teman. Puasa. Puasa. Karena Allah sendiri yang berfirman dalam Az-Zariyat ayat 21. Di dalam tubuh kita ada kebesaran Allah. Di mana tubuh kita mampu menyembuhkan dirinya sendiri, mampu mengobati dirinya sendiri, mampu memperbaiki dirinya sendiri, bahkan mampu menyembuhkan lukanya sendiri. Mau lukanya iritasi, mau lukanya di lambung, mau apapun lukanya, sembuh atas izin Allah. Bagi yang yakin. Yang gak yakin mah sok kumaha maneh deh. Itu mah bagi yang yakin. Yang kelima, banyak zikir dan sholawat. Itulah jalan sembuh yang terbaik. Hidup banyakkan zikir, jangan banyakin mikir. Ketika hidup banyak mikir, hidup akan semakin banyak masalah. Namun ketika kita hidup banyak zikir, hidup akan semakin berkah. Apa itu zikir? Mengingat Allah. Gak punya duit, jangan ingat utang. Gak punya duit, ingat Allah. Penyakit kambuh, ingat Allah. Jangan ingat mati, jangan ingat obat. Ingat Allah dalam segala hal. Jika kita hanya sebatas memikirkan masalah, otak kita punya kapasitas. Ketika hanya dipakai untuk berpikir, otak akan overload. Sehingga konslet otaknya. So, berapa banyak teman-teman asam lambung, panic attack, anxiety, orang-orang di sekitar Anda menganggap diri Anda konslet? Berapa banyak? Banyak gak orang-orang yang menganggap diri Anda aneh? Menganggap diri Anda stres? Banyak gak? Karena pola pikirnya aneh. Suami lagi kerja di telepon, ayah pulang, aku takut pulang.
Tiap kali kerja ditelepon suruh pulang. Dengar suara burung, takut. Dengar suara air galon, takut. Datang pagi, takut. Keluar rumah, takut. Semuanya ditakutin. Semua masalah dipikirkan. Lihat anak tidur, nanti kalau aku mati anak aku gimana? Semuanya ditakutin. Hidup akan semakin berkah kalau kita hidup banyakkan zikiran. Namun hidup akan semakin banyak masalah kalau kita hidup kebanyakan pikiran. Masalah bukan untuk dipikirkan. Masalah bukan untuk ditaruh di otak. Otak kita punya kapasitas. Bahaya kalau overload. Masalah bukan ditaruh di punggung. Sehingga apa? Menjadi beban dalam hidup kita. Semakin terpuruk hidup kita. Namun letakkan masalah di bawah telapak kaki kita. Injek masalah itu. Hinakan masalah itu. Jadikan masalah itu pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepadanya. Ada masalah. Alhamdulillah ya Allah. Engkau titipkan masalah ini. Hamba yakin engkau memberinya pasti sesuai dengan kemampuan hamba. Namun hamba lemah. Tanpa pertolonganmu, hamba tidak bisa apa-apa. Maka bantulah hamba untuk melewatinya. Masalah apapun jadikan pijakan untuk lebih dekat kepada Allah. Bukan makin terpuruk dengan keadaannya. Itu teman-teman. Bukan untuk dipikirkan masalah itu. Karena jika Allah besar dalam dada kita, sebesar apapun masalah kita, kecil bagi Allah. Ingat, Allah sebaik-baik penolong kita, Allah sebaik-baik pelindung kita. Kita tidak punya kemampuan apapun, melainkan semua pertolongan yang datangnya dari Allah. Ketika penyakit kambuh, ingat Allah sebaik-baik penolong kita. Ketika masalah datang, ingat Allah sebaik-baik pelindung kita. Apapun yang menimpa diri kita, ingatlah Allah sebaik-baik penolong kita, sebaik-baik pelindung kita. Maka mendekatlah kepadanya dengan berzikir kepadanya. Ingat, ya Allah, hamba akui semua penyakit ini karena dosa-dosa hamba. Semua masalah hidup ini karena dosa-dosa hamba. Engkaulah sebaik-baik penolong hamba, sebaik-baik pelindung hamba. Hamba tidak punya kemampuan apapun, melainkan itu semua pertolongan yang datangnya darimu ya Allah. Hamba lemah ya Allah. Tanpa pertolonganmu, hamba tidak mungkin bisa melakukan ini semua. Maka bantulah hamba dengan keagunganmu. Zikirkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik penolongku, sebaik-baik pelindungku. Aku tak punya kemampuan apapun, melainkan semua pertolongan darimu. Hamba akui ya Allah, semua penyakit ini karena dosaku. Semua masalah ini karena dosaku. Sisa usia hamba, hamba mohon berilah hamba kesempatan untuk memperbaikinya. Ingat dengan kesalahan kita. Ingat dengan dosa kita. Maka beristighfar memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Inna Allaha ghafurur rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Yakinlah saudaraku, alla bidikrillah tatmainul qulub.
Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Tenangnya hati kita membuat tenang pikiran kita. Tenangnya hati, tenang pikiran membuat nikmatnya ibadah. Ibadah nikmat, hati tenang, pikiran tenang. Maka akan muncul dari dalam hati kita yang namanya tawakal. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2, ayat 3. Wa mayyatakila yaj'alahu mahraja wa yarsuku min haitsu la yatasib wa mayyatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balihul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Apapun permasalahan kita, Allah berjanji kepada siapapun hambanya yang bertawakal kepadanya, apapun masalahnya, Allah akan berikan jalan keluarnya. Allah akan berikan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa yang menjadi kesulitannya, Allah datangkan kemudahannya. Apa yang jadi kesempitannya, Allah datangkan kelapangannya. Apa yang jadi kesedihannya, Allah datangkan kebahagiaannya. Apa yang menjadi penyakitnya, Allah datangkan kesembuhannya. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Menciptakan langit tanpa tiang saja Allah mampu, apalagi hanya sebatas menyembuhkan penyakit kita. Mengubah malam jadi siang saja Allah sanggup, apalagi hanya mengubah dari sakit menjadi sehat. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Manusia punya doa, Allah yang punya takdir. Manusia punya ikhtiar, Allah yang punya hasil. Manusia punya kendala, Allah yang punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, yakinlah tidak ada yang mustahil. Lawan segala kemustahilan dalam hidup kita dengan kita bertawakal kepadanya. Bukan mengeluh dan meratap tentang keadaannya. Tawakal. Tawakal itulah jalan sembuhnya. Obat hati 5 perkara, kerjakan semuanya, dijamin pasti sembuh dengan melahirkan ketawakalan kepadanya. Ingat, jika telur pecahnya dari luar, berakhir kehidupan. Jika telur pecahnya dari dalam, muncul kehidupan yang baru. Jika hanya bergantung dengan obat-obatan, hanya bergantung dengan herbal, hanya bergantung dengan terapi, hanya bergantung ingin dingertiin, jika bergantung ingin didengar, telur jika pecahnya dari luar berakhir kehidupannya. Namun jika telur pecahnya dari dalam, muncul kehidupan yang baru. Jika sembuh itu dari dirimu sendiri, maka muncul kehidupan yang baru. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka siapa yang ingin berubah, rubahlah diri sendiri. Bukan bergantung ingin dingertiin, ingin dipeduliin, bergantung dengan obat, bergantung dengan herbal. Lepas kebergantungan itu, sehingga tidak ada lagi kemelekatan dalam hati kita. Cukup Allah yang bersemayam dalam dada kita. Cukup Allah sebaik-baik penolong kita. Cukup Allah sebaik-baik pelindung kita. Kenapa masih ragu dengan maha kebaikannya? Ayo, masa depan masih panjang. Ada anak yang harus dibahagiakan, ada pasangan yang harus dibahagiakan. Jangan sampai kebahagiaan mereka Anda renggut, dipaksa untuk mengerti keadaan Anda, dipaksa untuk mengerti tentang penyakit Anda. Anak Anda pengen jalan-jalan, mah, aku pengen beli seblak, aku pengen jalan-jalan, beli takjil. Nah, ngertiin mama, mama lagi sakit. Suami udah ngode, suami pengen dapat istri yang bahagia, pengen dapat istri yang ceria. Istrinya tiap hari kayak jemuran kusut, wajah makin kumel, badan makin kurus, nggak ada cantik-cantiknya acan, badan nggak ada menarik-menariknya, badan tinggal tulang belulang. Dipaksa suaminya suruh ngertiin. Suami kerja, ditelepon suruh pulang karena ketakutan. Suami ngelirik perempuan lain, emosi. Lagian nggak pandai dalam menghias diri. Badan makin disiksa, setiap makanan ditakuti, badan makin kurus, nggak ada menarik-menariknya. Badan makin kurus, tinggal tulang belulang. Gimana suami akan tertarik? Bersyukur yang suaminya masih setia. Bersyukur. Jangan dimarahin terus. Jangan dibaperin terus. Bersyukur kalau suaminya masih setia. Kan namanya laki-laki, teman-teman. Iya, ketika melihat istri bagaikan jemuran kusut, wajah kumel, rambut jobak-jabik nggak jelas, bau keringat di mana-mana, nggak pernah mandi, bau apek, makan ini sulit, makan itu sulit, terpuruk, bertemankan fresh care dan minyak angin, jaketan mulu, lah, kagak ada menarik-menariknya, kagak ada. Makanya wajar bagi laki-laki yang lemah imannya, mereka mencari wanita lain. Lagian ada suami baik disia-siakan. Kagak ada. Itu teman-teman.